ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa hum ahlul fadaili wal karamah. Wa ba'd, hadratil muktaramin, para alim, ulama wal fuqaha, nakhusu bidzikri, pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Lubul Labib, dan segenap jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib, serta tak lupa Dewan Asatid dan jajaran pengurus dan teman-teman santri yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang berupa sehat dan sempat. Kita masih bisa hadir dan berkumpul di majelis yang penuh rahmat dan barakat untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bersenandung salam akan selalu terlantunkan kepada yang sang dambaan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Hadirin rahimakumullah, dengan keadaan senang dan gembira kita menghadiri acara Zikra Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita di majelis yang barokah ini, kita termasuk umat yang dirahmati Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua panitia, yang ketiga mau'izah yang akan disampaikan oleh Kepala Pondok Pesantren Lubul Labib, yang keempat pembagian hadiah lomba Festival Santri Maulidin Nabi, yang kelima pembacaan sholawat Nabi, dan yang terakhir penutup strip doa. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, yang mana pembukaan kami pasrahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Kiai Haji Abdullah Mahmud Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وجميع خلفائه الراشدين والمبشرين بالجنة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى سيد الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وخليفته ومقدميه وذريته وتلامذته، ثم إلى Kiai Ahmad Kusyairi wa Nyai Juwairiyah, Kiai Hisham, Kiai Mi'at Imaduddin, Nyai Jamilah, Nyai Nafisatun, Nyai Nadhifah, stage keluarga Non Wasil, Ning Mardiyah, wa usulihim wa furu'ihim, innallaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berlanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Saudara Khairuddin Khalik. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib Kiai Najib Mi'ad Al-Haj, sifatan kula hormatin Haji Mas Asnawi Najib SPD selaku Kepala Pondok Pesantren Lubul Labib dan bencukan seterajah keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib saya hadir naik emal makin. Pacukan tak lupa dekat setaja santri saya hadir yang belum makin saya pakan kula sayangin. Sambuna muji syukur pencukan pemahusan dekat salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neng malam makin malam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kombola tanggula serang ajunan makin neng malam makin nikah teti sakseh kompulah tengkulah serang ajunan laku nak ensorkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tengkulah selaku panitia bencukan abakile panitia selain tengkulah nyon tengkulah motor sakalangkong deka panjaringan sataja ampun yang pataki baktona nang emal makin pasukan terutama deka para guru-guru serabu nang emal makin. Tengkulah tak bisa malas apa, tengkulah cuma bisa nyoon dekat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Para bu sifatan kula hormatin seterakhir tengkulah nyoon sekorah menabi bedah tempat hidangan sekorang sekorang berkenan yang aten para ajunan sedaja tengkulah nyoon sekorah sejarajana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu Mawa'idul Husna, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Mas Asnawi Najib. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, adik-adik santri yang saya banggakan insyaallah, dan para keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib, baik yang hadir ataupun yang berhalangan hadir.
Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan kita salah satu umat terbaik dari beberapa umatnya para nabi Muhammad. Alhamdulillah, dan juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul malam ini bersama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik santri yang saya banggakan, insya Allah lama gelek. Dalam hadis qudsi dijelaskan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, laula kama khuliqal aflak, seumpama tidak ada kamu wahai Muhammad, seumpama bukan karena kamu wahai Muhammad, ma khuliqal aflak, maka alam semesta tidak akan aku ciptakan. Bayangkan, seumpama Kanjeng Nabi Muhammad tidak diciptakan, apa jadinya? Tak kira bedesenya mana pondok pesantren Lubul Labib, tak kira bedesenya mana, siapa yang nyaman lah? Ya ada deh. Tak kira bedesenya mana Gupron, dan tidak akan ada senyamana Indonesia. Maka kita harus bersyukur, kita semua ini adalah pantulan cahaya dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib bersyukur, wajib cinta kepada Nabi Muhammad, dan termasuk salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tuntutan kita, tuntutan teman-teman adik-adik santri semua, jika ingin mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan jika ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, mondok bener. Ya, kalian semua, kamu semua ini orang tuana jeung aja alako nyari nafkah, nyari engon kebengeremnya kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Kamu pemonduk bi orang tuana tak berpikir pikiran masalah belanja bi orang tuana, nyaman tenang bi orang tuana, supaya kamu bisa fokus, supaya kamu bisa konsentrasi mencari ilmunya Allah, supaya kamu mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Maka dari itu kalian atau kamu semua tertuntut dan dituntut agar menjadi santri yang benar, santri yang bisa bermanfaat kepada orang lain, dan juga kamu dituntut menjadi anak yang bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa saya ini mendoong gun, benekeng gun entar moduk en mainan. Iya pron. Seperti yang disebutkan tadi, laula kama khuliqal aflak, kau seumpama bene karena be'en Muhammad, maka alam semesta tidak akan aku ciptakan. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad.
sebagaimana disebutkan neng kitab Simtud Duror itu neng Maulid Simtud Duror, awwalu khalqin khalaqahullah adalah nuru nabiyyika ya Jabir. Jangan bener neng coba jangan neng Simtud Duror. Sahabat Jabir bertanya kepada Nabi, siapa atau apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, nuru nabiyyika ya Jabir adalah nur Muhammad, nur nabimu wahai Jabir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, Allah menciptakan tinati Adam, menciptakan Nabi Adam, patung Nabi Adam yang diambil dari beberapa tanah yang ada di alam semesta. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, nurnya Nabi Muhammad diletakkan neng nur Nabi Muhammad diletakkan di punggungnya Nabi Adam. Setelah Allah memberi meniupkan roh kepada patung searopa Nabi Adam itu, kemudian Allah meletakkan nurnya Nabi Muhammad di punggungnya Nabi Adam. Setelah di punggungnya Nabi Adam itu ada nur Muhammad, para malaikat berbondong-bondong ada di belakang punggungnya Nabi Adam. Badannya budi Nabi Adam. Para malaikat. Kok mau masa tiar area badan malaikat, golong nama malaikat di budi. Contoh itu. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, badan apa? Mek pas para malaikat nega sebadan malaikat badan yang budin gula kapi. Badan apa ya Allah? Cak Nabi Adam. Kemudian Allah menjawab, neng tengah anjir badan Nur Muhammad. Akhirnya Nabi Adam negosiasi dengan Allah. Ya Allah, umpama sabe neng yaleh dak remah, pindah dak remah ya Allah. Akhirnya iyalah pindah dak remah, jangan Gusti Allah. Akhirnya Nabi Adam minta dipindah ke apa dia nyaman? Kedai di dahinya Nabi Adam. Setelah dipindah Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad dipindah ke dahinya Nabi Adam, malaikat pindah boleh, langsung berani ada Nabi Adam kapi. Keumpamanya kalian semua ini malaikat, jadi ngapus kapi ya. Umpama. Kemudian Nabi Adam tidak puas. Akhirnya Nabi Adam negosiasi lagi dengan Allah. Ya Allah, umpama pindah boleh bisa. Jangan Nabi Adam ke Gusti Allah. Oke, jangan Allah. Pindah ada mah. Akhirnya dari mama Nabi pindah, kenangan saya sekiranya aku lebih senang ale juga. Jangan Nabi Adam. Akhirnya permintaan Nabi Adam di Nur Muhammad suruh diminta untuk dipindah di telunjuk, jari telunjuk. Dipindahlah Nur Muhammad ke telunjuk Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam langsung ngabes ke jari telunjuk. Setelah badannya jari telunjuk dilihat oleh Nabi Adam Nur Muhammad. Nabi Adam bisa melihat kepada cahayanya Nabi Muhammad. Seketika itu pula Nabi Adam langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil nyengok ke telunjuk. Dari situ keluarlah, dari situ hikmahnya apa? Ketika kamu sholat, ketika tahiyat, pas ketika maca syahadat, apa saya baca?
Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan berbarengan kelaban ya, berbarengan kelaban telunjuk. Para apa mak berninya telunjuk? Mata berni dina. Dah ya. Padahal kan telunjuk dan jari tengah ini lebih panjang jari tengah daripada jari telunjuk. Yang mon kamu pah begini tokol orang kamu. Tapi ketika begini ndak, tak kira tokol orang. Hikmahnya kenapa kok ada di jari telunjuk? Ternyata setelah diteliti dan ada keterangan juga di jari telunjuk ini ada saraf yang bersambung kepada hati, sehingga dianjurkan ketika kamu membaca la ilaha illallah atau ketika berzikir Allah, dianjurkan kamu ngangkat tangan Allah, ngangkat jari telunjuk, dan itu menunjukkan wahdaniyatullah, menunjukkan keesaan Allah, ketunggalan Allah. Ya, itu hikmahnya di situ. Kemudian Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad diciptakan, esab neng tonjuk Nabi Adam. Singkat cerita, Nabi Adam turun ke bumi. Toron neng India, berdasarkan ngocak aki, toron neng Sri Lanka. Ibu Hawa, Siti Hawa, patoron neng Jeddah. Turun kemudian bertemu. Turunnya Nabi Adam dari surga itu epesa bi Gusti Allah. Ibu Hawa atau Siti Hawa toron neng Jeddah. Nabi Adam toron neng Sri Lanka atau India, barisan ngocak aki India. Dan itu tidak langsung bertemu. Bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu ada yang mengatakan 500 tahun dari toronah. Bayangkan, dak remah. Coba sekarang kamu bayangkan Nabi Adam bi'tibian toron dari langit keker ke bumi, toron ke bumi sendirian bi'tibian neng kenangan yang tidak beliau kenal. Seumpama sekarang kamu Arya atau Arya culik bi saya ya. Padahal sabuk neng Gunung Semeru yocol ceplek malah dina mule. Ya remben. Nangis, tak ada yang nolong tak ada yang ngalem menangis. Nah itu Nabi Adam seperti itu. Bertemu dengan Siti Hawa di Arafah, di Bukit Arafah. 500 tahun setelah turun dari surga. Mare toron bertemu dengan Siti Hawa, tak temu, akhirnya karena suami istri bareng-bareng sampai andi anak. Ketika punya anak, Nur Muhammad itu turun ke putranya Nabi Adam, saya nyaman Nabi Syith, turun ke Nabi Syith, kemudian turun sampai ke Nabi Ibrahim, turun lagi ke Nabi Isa, terus lanjut sampai turun ke abana Nabi Muhammad, saya nyama Abdullah, Sayyidina Abdullah. Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad pindah ke Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah kemudian menikah dengan Sayyidah Aminah, ibu Nabi. Kemudian ketika Sayyidah Aminah mengandung, Sayyidina Abdullah meninggal dunia. Kemudian nurnya Nabi Muhammad pindah ke Sayyidah Aminah, mengandung, kemudian keluar, lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal pada bulan Rabiul Awal. Akhirnya bertemulah nurnya Nabi Muhammad dengan jasadnya Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal. Dan ketika lahir pertama kali sudah menunjukkan keanehan, tapi aneh yang
yang bagus, benih aneh coba. Kun lahir langsung sujud. Kon sekarang beda lahir langsung sujud. Kun lahir langsung baru lahir seperti celaan. Dari mana ya tiba? Apa? Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Kun keluar langsung sunat. Tak usah antar kawidan ya. Makhulam bikuhlil hidayah, langsung acelaan. Keluarnya atau lahirnya juga dalam keadaan sujud. Lah, beliau Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dan beliau adalah kekasihnya Allah Ta'ala. Ketika kamu ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka kamu harus bisa mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu harus bisa mencintai kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ketika kamu sudah bisa mencintai Nabi Muhammad sepenuh hati, maka Allah juga akan mencintaimu. Sebenarnya moncak-ngoncak masalah cinta, ada cinta buta, ada yang cinta yang tak buta. Contoh cinta buta itu adalah iblis. Iblis itu adalah seorang hamba Gusti Allah, kabulan Gusti Allah. Cuma karena cintanya cinta buta, akhirnya diusir oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Tak ada cerita iblis atau setan menyekutukan Allah, tak ada. Tetap dia itu mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dia. Cuma karena dia itu cinta buta, maka dilaknat oleh Allah. Seperti ini. Ketika iblis di Gusti Allah surah sujud ke Nabi Adam, iblis tidak mau, tak gelem. Karena apa? Takut menyekutukan Allah. Takut ketika saya bersujud, iblis ketika aku bersujud kepada Adam, takut engkau bisa menyekutukan Allah. Akhirnya tak gelem sujud. Ya faktornya banyak, boleh pada faktor sombong, faktor merasa lebih baik daripada Nabi Adam dan lain-lain. Cuma beda faktor karena dia itu takut syirik kepada Allah. Tapi tak norot karena cinta buta, tak norot ke Gusti Allah. Akhirnya bi Gusti Allah diusir dan dilaknat. Dan sampai sekarang setan itu tadi mosona kita semua. Cobalah kamu nyari keterangan iblis syirik, beda enggak? Beda kan? Insya Allah tidak ada. Dia tetap mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, cuma karena tak norot dan karena merasa sombongnya dia, terus merasa dia lebih baik dan padahal sudah diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, tak norot ke Gusti Allah, akhirnya dilaknat dan dijadikan makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan malaikat. Non-malaikat norot ke Gusti Allah, cintanya bukan cinta buta. Bi Gusti Allah surah sujud ke Nabi Adam, gelem sujud. Akhirnya menjadi makhluk-makhluk yang terpuji. Jadi malaikat. Adik-adik santri yang saya banggakan, jalan tahu saya insyaallah. Kamu sebagai santri, ya apalah kewajiban santri? Sederhana. Kewajiban santri sederhana. Ya kan? Berada di mana? Hari ya rasanya ada deh. Berada di mana? Berada pun para ulama kamin hadirin la yahduru illa jismuhu faqat
Wa kam min ghaibin la yaghibu illa jismuhu faqat. Banyak orang-orang sing hadir ning setong kenengan keng gun badene melolo sebede. Sokman mandeman. Dan juga banyak orang-orang yang tidak hadir di setong majelis, cuma badene saja yang tidak hadir. Tapi sokman hadir. Seperti contohnya ialah apa? Gupron dia. Neng-neng naku kelek dia. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang penuh barokah, yang banyak turun rahmat-rahmat Allah ketika ada majelis zikir seperti ini. Jadi sebisa mungkin kamu itu makin tak patah nyambung lah dengan ya. Makin tak patah nyambung ya. Adik-adik santri, tugas kamu sebagai santri itu sederhana dan kamu wajib melakukannya semampu kamu. Dan kamu juga diberi kepercayaan oleh orang tua kamu, maka jagalah kepercayaan tersebut. Kamu njak orang tuan tak mulai berenenge pondok lakon ngaji, lakon belajar, lakon tak mandeman, maka kamu wajib menjaga hal itu. Jangan sampai kamu itu tak belajar, jangan sampai kamu itu tak ngaji, dan jangan sampai kamu itu jer-gelejeran. Sayyidina Ali adabu mal fakhru illa li ahlil ilmi annahumu alal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu al jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Wa mal fakhru tidak ada kebanggaan yang patut dibanggakan li ahlil ilmi bagi santri alal huda annahumu alal huda liman istahda adillau. Dia itu bisa memberi petunjuk kepada orang lain. Dia itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Dia itu bisa memberitahu kepada orang lain. Itu nyaman, kebanggaan seorang santri. Kemudian fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka orang yang di ilmu, santre setian di ilmu, sing amal lagi ilmu na tekak lagu nek sekone. Ya tak bisa kan. Tak mungkin juga kamu mengamalkan ilmu semua yang kamu tahu, tak mungkin juga. Amal lagi lah sebisa kamu, sekuat kamu. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, maka beruntunglah orang yang di ilmu, saya bisa ngamal lagi ilmu na ta'ish hayyan bihi abada, kamu akan hidup selama-lamanya. Annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang bodoh, orang-orang awam itu mun la mati ya mati. Tapi mun orang ahli ilmu, santre wa ahlul ilmi ahya'u, orang-orang yang di ilmu itu ahya'u akan hidup selama-lamanya. Contohnya tak usah jauh. Seperti contoh Imam Syafi'i. Jauh dulu berarti ya. Imam Syafi'i jauh berarti. Imam Syafi'i itu adalah ahli ilmu, orang alim, orang pinter, ahli ilmu yang amal lagi ke ilmu sampai menjadi ahli ulama madhab. Beliau itu ya jasad tegun saya ada umur, tapi ilmunya tetap berjalan, ilmunya tetap bermanfaat. Namanya selalu disebut di mana-mana, di penjuru dunia. Maka ketika kamu bisa menjadi seperti itu, maka kamu akan hidup selama-lamanya. Paling tidak kamu itu bermanfaat neng lingkungan kamu sendiri. Neng setatanggeun, sedisa, mun bisa bermanfaat sampai sekabupaten, mun bisa boleh sampai seluruh Indonesia, mun parlo sampai seluruh dunia. Umpamana pada Dedi, teti ulama raja deh ya, dari Andung Biru.
Itu akhir ada sing ngucap amin, setung sing ngucap amin. Dalam ya. Menjadi ulama besar ketika salah satu santri Lubul Labib menjadi orang besar dan bermanfaat kepada orang lain, maka insya Allah namanya dia akan hidup selama-lamanya. Tero apa tak tero kira-kira kamu? Ya mentero belanja, mentero usaha, sederhana, nyaman saya. Nyaman, sederhana. Kemudian ketika kamu sudah mendapatkan ilmu, mempunyai ilmu atau oleh ilmu, oleh belajar, oleh ngaji, oleh sekolah, maka amalkan sekuat kamu. Dengan Zubat juga disebutkan fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Ya baru saya enggak kan. Saya bagian pernah hafalan Zubat. Angguan di coba di. Terima di. Fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Maka amalkanlah ilmu yang kamu punya walau bil usyri, walaupun hanya 10% dari apa yang kamu tahu. Takhruj bi nuril ilmi min zulmati, maka cahaya ilmu tersebut akan mengeluarkanmu dari kegelapan. Ilmu tersebut akan menaikkan derajatmu, akan mengangkatmu, akan mengeluarkanmu dari kegelapan. Kegelapan ya termasuk ya maksiat, itu kegelapan, kebodohan itu ya kegelapan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan, atau wakila min qabli abidil wasan. Maka orang alim, orang yang mempunyai ilmu, bi'ilmihi lam ya'malan, yang tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun min qabli abidil wasan, maka nanti di hari kiamat akan disiksa, di akhirat akan disiksa sebelum orang-orang kan udah orang Hindu, orang Yahudi, orang Nasrani itu kan sudah. Ini orang andi ilmu saya tak ngamal lagi kada yang disiksa kada sebelum mereka. Ketika kamu sudah mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, maka amalkan walaupun hanya 10%, walaupun hanya 5%. Pokoknya lakukan ilmu. Pengetahuan kamu sederhana kan, entah lebu ke masjid, dahulukan kaki kanan, baca doa dari mazuan ke masjid, memetik deh. Ketika mau ke masjid, dahulukan kaki kanan, seraya membaca doa, doa masuk masjid. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketika keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri, mari ya dua. Lik deh orang ya. Ayo doa keluar dari masjid. Ada tak jelas ya. Ayo kamu. Tak hafal. Tak ada tulisan di masjid. Kalau beda tulisan, beda tulisan di masjid. Rosak, suara becek, on rosak. Kemudian mari keluar dari masjid, mendahulukan kaki kiri, termasuk sunnah juga pakai baju. Aja termasuk ngamal lagi ilmu, dan manganggu kelambi, dahulukan tangan kanan, mari dia baru tangan kiri, pasang kancengan. Itu melemuka kelambi, pakai tangan kiri dulu, dahulukan kaki kiri, tangan kiri dulu, baru tangan kanan, bagian kanan. Entar ke jeding, itu termasuk ngamal lagi ilmu juga. Entar ke jeding, masuk ke jeding, dahulukan kaki kiri, kemudian membaca doa.
Sebelum masuk jeding, baca doa dulu, baru masuk dengan kaki kiri. Dari mazuan adalah buku jeding. Waduh, tak apal berarti reng-reng dia. Ayo kamu, sabar jedut reh. Dah hafal nih. Ayo. Masya Allah tak hafal. Pas dua apa ban saya hafal merah? Dua ngakan. Ayo dua ngakan dia mah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi apa lagu doa ngakan melulu? Doa mau tidur. Itu bacaan nak paut apal jadi. Dua, doa ketika mau tidur banyak. Maca ayat kursi, mari maca kulhu 3 kali, maca al-falak sekalian, maca an-nas sekalian. Kemudian iya bener menje nyolak nyaman dia. Kemudian bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada dia, apa boleh? Doa keluar dari jeding. Itu termasuk mengamalkan ilmu. Benar tidak remah, ini termasuk mengamalkan ilmu. Ketika kamu sudah mengamalkan ilmu tersebut, maka akan keluar, kamu akan dikeluarkan dari kegelapan, kebodohan, kegelapan kemaksiatan dan lain-lain, sehingga hati kamu siap untuk menerima ilmu-ilmu yang baru. Ketika kamu sudah mengamalkan ilmumu, maka hati kamu akan siap menerima ilmu-ilmu baru, yang mana ilmu-ilmu tersebut tidak akan kamu sangka oleh rimah ebidan engkau saya maca ya amalkan itu senyaman dua itu doa itu amalkan, itu wajib. Santri itu wajib tahu dan wajib hafal dan wajib mengamalkan doa-doa seperti itu. Jangan hanya doa gun ngakan amolono saya tahu ya bol. Apa ya basaki? Itu orang itu jadi ya basaki. Ya, amalkan lo ya. Saya nggak bagian kepala kamar ini nanti di absen bagian bagian warga kamarnya. Kau tuh apal doa yang tadi. Doa ke jeding, keluar masuk jeding. Doa ke masjid, keluar masuk masjid. Kemudian doa nganggo kelambi, dari maduan nganggo kelambi. Doa-doa tersebut itu santri wajib tahu dan wajib mengamalkan. Ketika kamu sudah mengamalkan hal-hal tersebut, doa-doa tersebut, maka semua yang kamu lakukan akan ada barokahnya. Kelaban doa-doa tersebut dan juga doa-doanya para guru tentunya. Hati kamu akan siap untuk menerima ilmu-ilmu yang lain, yang mana ilmu tersebut tidak akan kamu sangka-sangka. Dan itu termasuk ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu ingin menjadi orang yang mulia, maka kamu harus bisa nalpe dekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara nalpe ya tadi semua itu yang saya sebutkan itu dah. Doa-doa itu kamu baca, terus asiwakan. Makilah tahu mau tandik siwak, yang kui kelambi, mau tandik kelambi nginjem tanang kancan siwak kaki deh ya. Itu termasuk sunat. Dan kamu mengamalkan itu semua adalah melaksanakan dan melestarikan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu bisa kocak umat Nabi Muhammad dan
yang kepantas bi Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa waffaqana ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah berlangsung dan kini tiba pada acara yang terakhir, yaitu penutup strip doa, yang mana hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Mahfud Kholik. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yafina majidah ya rabbana alhamdulillah. Ama yang bagi li jalan ka al mustaqim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam jaman amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takbirana biha jamil hajat wa tahina biha min jamil sayyat tarfauna biha indaka lat darajat tubaluna biha sabawajat min jamil khairat bil hayati abadan mamat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani. Allahumma nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa baladan alal bala'i sabiran wa waladan salihah wa umran tawila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'ah halalan thayyiba wa itaja wa tijaratan lan tabur ilahana afina wa afana wa filana wa liwalidina wa limasaikhina wali muallimina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana al-dinam bi jami'ul umuri dunya wa diniyati wa hasil muradina bil khair. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma jamilna bil afiyati was salamati haqiqna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika minka ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya muhid rahmi ya wadud aghnina bi halalika an harmika wa bi ta'atika masyiatika bi fadlika man siwak. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah wa adahu. Allahumma ahyina bi hayati ulama wa amitna bi mauti syuhada. Allahumma ansurna Allahumma arzuqna mutaban surna min zumratil awliya wadkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihim salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan doa selanjutnya akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Khalil Syuja'i. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ismata fil harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat minasy syukuki
والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام والعافية في ديننا ودنيانا. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.